Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-temanku sekalian, saudara-saudara sekalian. Dan saya sangat berterima kasih atas waktunya mau menonton konten gua dan mendengarkan cerita-cerita gua, rungayal, dan juga mendengarkan keresahan-keresahan gua dalam keluhan-keluhan masyarakat kita ya. Semoga apa yang gue ceritakan dan apa yang gue tuangkan melalui konten gue ini ada manfaatnya. Bahwa manusia tidak luput dari kesalahan, dan kesempurnaan pun bukan milik gue. Kesempurnaan pun tidak ada dalam manusia. Kesempurnaan pun hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Kali ini gue ingin memberikan bahwa janganlah kita berbicara atau janganlah kita membuat suatu kegiatan apapun yang tidak bermanfaat atau tidak ada manfaatnya. Lebih baik kita diam jika kita tidak mempunyai manfaat untuk orang lain. Kita kadang tidak sadar, mungkin juga ada sebagian dari kita yang secara sengaja ataupun mungkin mengikuti keadaan atau situasi hingga akhirnya kita membuat suatu perkataan atau suatu pembicaraan yang tanda kutip menggosipkan suatu perkara dalam tempat tinggal kita. Contoh saja misalkan manusia itu tidak ada yang sempurna kan. Bisa saja ada yang hilap dalam lingkungan kita tinggal atau dalam pertemanan kita. Ada suatu perempuan di zaman ini kan, atau dari zaman lalu, dari zaman dulu hingga zaman sekarang, penyakit sosial itu selalu ada. Contoh saja seorang pelacur. Bisa saja ada salah satu yang tinggal di lingkungan kita. Jika kita tidak mempunyai manfaat untuk dia, atau kita tidak dapat memberikan manfaat untuk dia hidup, gue punya pandangan, lebih baik kita diam. Lebih baik kita tidak ikut mencampur urusan dia, jika hanya memojokkan dia, jika hanya mempersulit hidupnya. Kebanyakan kan orang seperti itu, menggunjingkan, menghina, bahkan memojokkan hidupnya, sampai mungkin suatu oknum yang tanda kutip dia melacurkan dirinya dikarenakan keadaan ekonominya terpojok, akhirnya dia pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang bisa saja dia pindah pun terjadi lagi hal seperti itu hingga dia tidak nyaman, dia pindah lagi ke tempat yang lain. Jika kita introspeksi diri, yang ketika memang ada kesalahan hidupnya, berikanlah solusi untuk hidupnya, bantulah mereka. Kan banyak untuk membantu ya, bisa memberikan pekerjaan untuk dia, mengerjakan pekerjaan yang halal. Atau jika kita memang membutuhkan tenaganya, kita bisa mempekerjakan dia di dalam rumah kita, membantu pekerjaan rumah kita, bersih-bersih atau lain sebagainya. Itu adalah solusi, dan itu lebih baik daripada kita harus menggunjingnya, daripada kita harus membuka aibnya, daripada kita harus mencemoohnya, dan bahkan kita mengganggu hidupnya sehingga dia tidak nyaman. Karena kita menceritakan kepada semua orang di lingkungan kita, dan kita pun bahkan mungkin secara langsung menghinanya. Jadilah manusia yang bermanfaat, jadilah manusia yang selalu menyebarkan kasih sayang kepada siapapun. Kepada orang yang berperilaku tidak baik pun kita harus selalu memberikan kasih sayang. Jika orang tersebut tidak membahayakan hidup kita, jika memang kita mampu untuk membantunya, bantulah. Dan jika kita tidak bisa membantunya sendiri, ajaklah saudara-saudara kita lain, ajaklah tetangga-tetangga kita yang lain untuk dapat membantu saudara kita di lingkungan tempat tinggal kita. Karena sampai kapanpun, gue selalu punya pandangan bahwa manusia yang baik adalah tidak dapat dilihat dari kostumnya, dan tidak dapat dilihat dari seberapa besar kita melakukan ritual kita dalam beribadah.
tetapi seberapa besar kita dapat melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Dan gue selalu berharap dalam kesulitan apapun diri gue, semoga ada sedikit manfaat untuk orang lain. Katakanlah, walaupun cuma 10.000 dari segi uang ya, walaupun cuma 20.000, setidaknya kita dapat membuat orang lain tersenyum dan kita dapat membuat orang lain bahagia. Dalam keadaan lapar, uang yang tidak seberapa mungkin, tapi untuk mereka menjadi hal besar, dikarenakan bisa saja hari itu dia tidak makan dan hari itu dapat makan karena pemberian kita yang sedikit itu. Begitupun jika kita punya saudara atau tetangga kita yang memang dia terhimpit perekonomiannya dan dia pun harus membiayai anaknya makan dan dia pun tidak mempunyai seorang suami, bantulah, kita bantu mereka. Sekiranya kita dapat bantu secara uang, mungkin kita dapat memberikan solusi dalam hal pekerjaan apapun. Dan jika kita memang seorang yang mempunyai ilmu agama yang cukup, berikan nasihat kepada dia dengan cara tidak menggurui, dengan pendekatan-pendekatan yang baik, sehingga dia dapat nyaman mendengarkan nasihat-nasihat kita dan dia dapat kembali ke jalan yang benar. Karena penyakit masyarakat ini tentang prostitusi ataupun melacurkan diri itu sampai kapanpun pasti ada, dan gue yakin banget sampai kapanpun pasti ada, dan banyak alasan oknum-oknum melakukan hal tersebut dengan berbagai macam kondisi dan berbagai macam alasan mereka. Bisa dari faktor ekonomi, bisa juga dari faktor pergaulan, dan bisa juga dari faktor kemalasan mereka, karena mereka malas bekerja dan mereka menginginkan uang dengan instan. Mereka melakukan hal tersebut, yang hal tersebut adalah hal yang negatif dan juga dapat merugikan kesehatan dia juga. Kita sebagai orang terdekatnya atau kita sebagai orang yang kebetulan kenal dengan dia, kita berikanlah manfaat untuk dirinya. Pendekatan yang baik, kita berikan nasihat untuk dirinya. Pendekatan yang baik pula, jika ada kesempatan, kita berikan pekerjaan yang halal untuk diri dia. Ya, semoga aja ini membuka mata kita untuk selalu berpikir positif kepada siapapun, kepada hal-hal buruk apapun di tempat tinggal kita, hal-hal buruk apapun yang kita temui, dan jadikanlah kita sebagai orang yang memberikan hal positif untuk mereka. Lambat laun jika kita pun berusaha untuk membenarkan atau membentuk orang lain menjadi lebih baik, gue yakin jika kita memang mempunyai niat yang positif dan kita pun berdoa supaya Tuhan dapat membantu kita untuk dapat mendekatkan diri dia, untuk dapat memberikan solusi untuk orang lain, kita pun pasti akan diridhoi dan kita pun pasti akan menjadi orang yang bermanfaat dan berhasil merubah orang yang dari keadaan buruk atau keadaan yang kotor menjadi orang yang menjadikan orang tersebut menjadi orang yang baik dan orang yang bersih. Dan jika kita mengangkat derajat orang lain, katakanlah itu adalah hal yang kotor ya, dan gue pernah mengalami itu, dan gue pun pernah melihat teman gue melakukan hal itu rezeki kita tidak akan pernah putus, dan rezeki ini tidak dapat lihat dari nominal ya, walaupun itu mungkin tidak besar menurut teman-teman, tetapi rezeki yang diberikan akan mencukupi apa yang kita butuhkan. Dari segi makan, kita pun tidak akan kelaparan, kita pun selalu akan ada apapun yang secara tidak sengaja ataupun sengaja membantu kita dalam keadaan kita terhimpit, karena kita ternyata pernah mengangkat derajat orang lain, kita pernah mengangkat derajat orang lain dari hal yang buruk atau hal yang kotor
menjadi sesuatu hal yang baik dan hal yang bersih. Itu betul-betul suatu sedekah yang baik menurut gua. Jadi sedekah itu macam-macam. Tidak bisa juga kita lihat bahwa sedekah itu cuma uang saja. Bisa dari ilmu kita, bisa dari sikap kita, dan bisa juga dari solusi yang kita berikan untuk orang lain. Karena senyum aja ibadah. Apalagi kita melakukan sesuatu yang ternyata apa yang kita lakukan itu merubah nasib orang lain dari hal yang kotor menjadi hal yang bersih. Selalulah menjadi orang yang bermanfaat, selalulah menjadi orang yang selalu berpikir positif kepada orang lain. Semoga aja kita selalu dilindungi oleh Tuhan Maha Kuasa. Semoga dalam setiap langkah kita semua selalu diberikan langkah-langkah yang baik, langkah-langkah yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Salam lumayan.